Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin namaku Rizka Fitrianti. Hari ini aku ingin bercerita tentang pertama kali pertemuan kami berdua. Waktu SMA pada saat organisasi Palang Merah Remaja. Biasa aja. Waktu ketemu di organisasi itu nyebelin. Yang luar biasa itu belum ya. Waktu pertama kali bertemu itu masih nyebelin. Terus suka ngerjain nggak jelas. Suka ngehukum mentang-mentang dia senior di SMA. Pertama kali kagum itu saat dia menjadi seorang duta. Itu masih sekolah juga waktu itu. Karena dia kelihatan ya ya begitu keren. Tahu ya nggak masalah kan waktu itu mikirnya ya kagum aja dan nggak ada kepikiran untuk yang lebih lanjut dan lebih jauh gitu. Cuman kagumin aja seorang kakak kelas. Ya, sempat dekat. Waktu dekat itu saat 17 Agustus itu di hari kemerdekaan Indonesia. Tapi guys, itu waktu masih zaman jahil ya. Jadi waktu itu nggak ngerti tuh pacaran itu haram. Jadi memang saat itu lingkungan keluarga itu tidak terlalu agamis dan nggak terlalu Islamiah gitu. Pertama kali menggunakan hijab itu saat pramuka, organisasi pramuka. Itu pun alasannya karena panas saat upacara, karena kan perkemahan, jadi tuh upacaranya tuh lama banget. Jadi persiapan emang untuk pakai hijab tuh saat itu aja, tapi uh, keesokan harinya lama-kelamaan ya jadi nyaman aja. Sempat disuruh orang tua pakai hijab waktu itu, tapi belum mau, belum ada niat. Jadi niatnya memang saat pakai hijab tuh karena organisasi pramuka. Dan dulu nggak pakai hijab tuh karena lingkungan juga, lingkungan pertemanan. Pertemanan itu rata-rata Chinese. Dan akunya juga dianggap sebagai Chinese, padahal Islam ya. Campuran. Ada Dayak, ada Melayunya, ada Cinanya. Serius menggunakan hijab itu saat udah kelas 3, jadi di kelas 2 itu, jadi tuh setelah pramuka itu ya pengennya pakai hijab aja terus, dan mama pun senang gitu kan karena pakai hijab, karena dulu pernah disuruh tapi nggak mau, belum siap lah, inilah itulah alasannya. Itu hingga kuliah dekat. Lalu kita pisah kampus, nggak satu kampus. Terus kita kontak-kontakan, tiba-tiba sosok bernama Dominikus Sandang ini masuk Islam. Saat itu aku nggak tahu dia masuk Islam. Saat itu juga aku kuliah tapi di kampus yang berbeda, dia juga kuliah di kampus yang berbeda juga. Dan posisi dia masuk Islam itu kita udah nggak dekatan lagi. Jadi yang masing-masing aja, nggak tahu dianya di mana, akunya di mana. Karena kita berbeda kampus dan teman-teman juga berbeda circle. Sebenarnya tahu, tapi ya karena nggak pernah ikut kajian, karena kan pertemanan, lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh ya. Saat pacaran itu tahu haram,
Itu saat pertama kali gabung tentang kajian-kajian. Dan akhirnya mengerti kalau pacaran itu haram. Jadi tuh guys, aku waktu itu di blog kan sempat tahu dari temannya bahwa dia masuk Islam. Nah, terus saat aku mau hubungi ternyata akunnya di blog dan aku nggak tahu kabar dia bagaimana. Ternyata kawannya ngasih tahu nih kalau dia tuh masuk pesantren. Oh ya udah, bagus lah kalau dia masuk pesantren. Lagi pula kita udah nggak ada kontakan, nggak ada dekat, pokoknya jauh lah. Ya, masing-masing kehidupan sendiri lah. Nah, dengar kabar lagi nih, beliau gabung di sebuah masjid dan di situ dia mengabdi, lalu mengurusin salah satu dakwah, yaitu tentang mualaf juga. Nah guys, jadi tuh ada yang sangat mengejutkan. Ketika 1 tahun kemudian nggak ada kabar, nggak ada kontak tuh, tiba-tiba Lebaran Idul Fitri itu ada yang nge-DM. Terus kenal nih kayaknya suaranya, tahu deh orangnya siapa. DM itu mau silaturahmi. Ternyata dari silaturahmi itu kirain cuman silaturahmi ya main-main aja, ya temen gitu kan. Jadi main ke rumah, biasalah lebaran kan. Ternyata saat itu mau ngelamar. Ya kaget. Ya orang tua juga kaget kan, tiba-tiba dilamar. Waktu itu aku posisinya masih kuliah dilamar. Saat itu masih kuliah semester 5, mau semester 6. Jadi orang tua aku juga kaget kan, akunya masih kuliah, tiba-tiba dilamar, nggak kenal siapa dia, tapi akunya kenal, cuman diam aja. Karena kan ya dulu nganggapnya ya teman, nggak dekat. Nggak dekat gimana-gimana aja, cuman teman-teman biasa aja. Reaksi orang tua ketika dengar anaknya dilamar itu kaget, lalu mungkin ada rasa berat gitu ya mau melepaskan anak perempuannya bersama orang lain. Jadi di situ minta waktu 1 bulan, terus suruh si Dominikus seandainya ini datang lagi ke rumah. Gimana sih keseriusannya? Lalu setelah 1 bulan datang ke rumah, itu membawa orang tua, terus cerita-cerita. Akhirnya sempat mama ya terutama masih nggak mau terima berat. Terus dinasehatin nih sama bibinya akunya yang paham agama, yang agamis, islamis banget lah pokoknya. Dijelasin pokoknya tentang dakwah juga, karena bibi aku juga waktu itu ngerti dengan dakwah, karena mengajar orang ngaji juga dia. Jadi itu guys, setelah mamaku luluh hatinya, lalu mamaku pun terima lamaran si dia. Dia dengan penuh effortnya datang menemui kedua orang tua aku untuk ngelamar. Setelah itu menentukan tanggal pernikahan kita. Di pertengahan bulan ada kendala nih. Dia ternyata disuruh mondok lagi oleh kiainya. Jadi ya nggak apa-apa. Menunggu dia mondok selama 1 tahun, kemudian barulah kita menikah. Untuk acara pernikahan kita pada saat itu, kita juga ada post ya di YouTube-nya Dominikus Sandang. Nah, setelah menikah, sosoknya Dominikus Sandang ini pria yang bertanggung jawab, terus pekerja keras, terus taat agama. Terus kemudian selain dia taat pada agama, dia juga rajin membantu istrinya dalam pekerjaan rumah. Jadi ya aku bangun tidur ya udah beres tuh. Jadi tuh guys, pertama pengalaman pahit kita menikah di tahun pertama itu masa merintis ya kita. Jadi tuh kita masih dua-duanya masih sama-sama kuliah, akunya kuliah, dianya juga kuliah. Tapi untuk biaya perkuliahan itu suamiku yang menanggung karena kan udah nggak ada tanggungan orang tua. Lalu kita juga waktu itu tinggal di sebuah masjid. Kita tinggal di sebuah masjid itu cukup
6 bulanan. Lalu setelah itu, Masya Allahnya dapat rumah dari orang baik yang sampai saat ini masih kita tempati. Nah, alhamdulillah pelan-pelan suami aku merintis YouTube. Dan setelah merintis YouTube, alhamdulillah rezeki kita pun bertambah. Ya, sebelumnya hanya mengabdi, karena kan mengabdi hanya lillahi ta'ala. Jadi tuh guys, pelan-pelan ketika kita merintis sebuah YouTube, kita mulai mengisi perlengkapan rumah kita. Nah, setelah itu rezeki kita juga bertambah itu setelah aku hamil dan memiliki seorang putri kecil ini. Jadi saat belum mendapatkan si kecil ini, waktu itu kita selama 10 bulan itu belum dapat momongan. Jadi setelah beliau sidang skripsi, 1 hari itu beliau langsung berangkat ke Tanah Suci. Jadi ya akunya ditinggal sendiri di rumah. Dan akunya waktu itu udah mulai mengikuti kegiatan masjid. Pokoknya ikut segala kajian yang ada. Nah, setelah ditinggal ke Tanah Suci, pulang, alhamdulillah 3 bulan kemudian kita mendapatkan momongan. Dan ternyata permintaan suami aku di Tanah Suci itu ya untuk mempunyai seorang anak. Ini putri kecilnya yang dipanggil Zira. Jadi tuh guys, setelah kita memiliki anak, rezeki kita pun bertambah. Akunya jualan, suamiku juga jualan. Yang penting apa yang kita lakukan itu halal. Dari sini aku belajar bahwa ternyata taat kepada Allah itu berkah dan membuat rezeki kita semakin berlimpah. Setelah menikah, terasa semakin dewasa, apalagi memiliki seorang anak perempuan ya. Sebenarnya pembedaannya itu kita lebih merespon ujian itu seperti apa dan menanggapinya seperti apa. Bisa melaluinya sama-sama, ya nggak emosian atau gimana, dia diterima aja dengan sabar dan tabah. Dia diterima di keluarga aku tuh alhamdulillah sosok yang bertanggung jawab, membimbing keluargaku dan aku dan anakku ke jalan yang baik insya Allah. Oke guys, jadi hari ini aku bercerita tentang pertemuan singkat aku dengan Papa Jira. Jadi yang baik-baik diambil pelajarannya, yang buruk-buruk jangan diambil ya, dibuang aja. Karena memang posisi aku waktu itu benar-benar belum hijrah. Karena kan masih masa-masa SMA. Masa-masa putih abu-abu ya guys. Jadi ya begitu.